I just don't want to put any more stress on my family. Oke, jadi untuk di video kali ini memang agak beda sedikit gitu ya, karena gue di sini nggak akan yang namanya kasih penilaian atau apapun itu, karena di sini gue cuma mau bikin video tentang penjelasan ending film Hereditary, karena banyak banget dari kalian request soal ya membuat penjelasannya gitu loh. Dan di sini pun gue juga mikir karena beberapa reviewer lain juga udah ada yang pernah bikin review Hereditary, jadi gue pengen bikin sesuatu yang beda aja gitu loh tentang penjelasan endingnya kayak apa. Tapi yang pasti kalau kalian penasaran dengan skor gue berapa gitu ya untuk film ini, yang pasti gue cukup suka, yang pasti di atas 9. Langsung masuk aja ke soal penjelasannya. Pertama, kalian harus tahu dulu arti dari Hereditary sesuai judul filmnya. Kalau misalkan kalian ke Google Translate, artinya adalah turun-temurun. Dan intinya film ini bercerita tentang Raja Paimon dan para pengikutnya. Jadi Raja Paimon itu kalau misalkan yang kita ambil dari filmnya gitu ya, dia semacam salah satu raja dari neraka untuk ya soal kekayaan. Karena itu sih yang gue baca dari bukunya kan. Buku yang ada di film Hereditary ya. Dan intinya juga si Raja Paimon ini tuh udah hidup di dalam badannya si nenek. Dari awal film juga kita kan udah langsung dikasih tahu nih kalau si neneknya ini baru aja meninggal gitu kan. Dan ketika si Annie ini di rumahnya, dia ngelihat kamar ibunya tuh kebuka pintunya, dan kita akhirnya dikasih tahu bahwa di situ ada logo segitiga yang dimana berarti kita bisa curiga kalau si neneknya ini suka mengadakan ritual di kamarnya sendiri. Nah, si Raja Paimon ini juga gitu ya, seperti informasi yang kita dapat dari buku di film ini gitu, kalau si Raja Paimon ini sebenarnya dia adalah seorang laki-laki dan pengen badan laki-laki. Jadi ya selama ini hidup sementara di badan neneknya gitu kan. Di awal film juga ketika si Annie bohong ke suaminya gitu ya kalau dia pergi ke bioskop, padahal sebenarnya dia bukan ke bioskop sih, dia kayak ke tempat pertemuan untuk apa ya, seseorang yang baru aja meninggal gitu kan. Dan di situ akhirnya kita diceritain banget tuh, jelas banget sebenarnya Annie. Makanya kalian kalau nonton film ini kan harus perhatiin banget, fokus sama dialog-dialognya gitu ya. Justru kalau kalian gak perhatiin dialognya malah jadi gak ngerti. Nah, di sini pas dia lagi di acara pertemuan, dia kan cerita kalau ibunya tuh pokoknya punya private ritual sendiri, punya pertemanannya sendiri gitu kan. Dan di sini juga kita diceritain kalau si Annie itu punya brother yang sebenarnya udah meninggal karena dia melakukan bunuh diri. Karena kenapa dia bunuh diri? Karena dia kayaknya gak kuat dengan ibunya dia, istilahnya si neneknya itu memasukkan orang ke dalam ya si badan si kakaknya itu, jadi makanya dia nggak kuat. Jadi sebenarnya itu adalah percobaan pertama di mana si neneknya mau menurunkan Raja Paimon ke badan si kakaknya, tapi nggak berhasil. Terus juga di pertengahan film sempat ada dialog di mana si neneknya itu maksa banget Annie harus punya anak, padahal sebenarnya Annie yang nggak mau punya anak, nggak mau jadi ibu dulu gitu loh, tapi dipaksa-paksa gitu kan. Juga di mana Annie tuh pengen ngegugurin anaknya, which is itu si Peter gitu kan. Nah, akhirnya lahir nih si Annie punya anak pertama namanya Peter gitu kan, cowok. Nah, tapi dia nggak mau ngasih si Peter itu ke neneknya sedikit pun. Nah, akhirnya ketika si Annie ngelahirin anak kedua, cewek, Charlie gitu namanya. Nah, di situ akhirnya ya udah dia kasih ke neneknya dari kecil, dan dikasih ASI-nya pun juga sama si neneknya gitu, karena kita tahu dari informasi soal dollhouse itu kan ada salah satu miniatur di mana ada ibu-ibu lagi menyusui, terus tapi ibu yang sebelahnya juga mau menyusui juga. Jadi itu tentang si Annie yang mau menyusui si anaknya Charlie, tapi disusuin sama si neneknya gitu kan. Nah, ngomongin soal dollhouse, kenapa informasi tadi jadi sesuatu yang penting? Karena semua bagian-bagian dollhouse yang kita lihat di sini itu tuh kayak bagian dari curhatan Annie gitu loh. Karena kita tahu Annie itu kan kerjanya sebagai seniman dan dia pengen bikin pameran gitu kan. Dan di sini udah jelas banget loh, semua kejadian-kejadian yang dialamin sama Annie tuh ya dia bikin versi dollhouse-nya gitu. Nah, lanjut lagi ke soal Paimon. Sebenarnya awalnya gue kira si Paimon itu tuh sempat masuk ke badannya Charlie setelah neneknya meninggal. Jadi neneknya meninggal dulu, baru akhirnya dia pindah masuk ke badannya Charlie. Tapi sebenarnya setelah gue cari tahu ke sebuah artikel gitu ya, kata sutradaranya langsung bahwa sebenarnya Charlie itu nggak pernah jadi yang namanya Charlie. Jadi Charlie itu memang dari kecil, dari bayi, ketika dia udah disusuin sama neneknya, ya memang itu sudah mulai masuk gitu loh si Paimonnya ke dalam Charlie. Nah, makanya di sini ada salah satu alasan di mana si Charlie ada adegan dia motong kepala burung gitu kan. Nah, itu sebenarnya gue curiga karena memang si Paimon ini tuh kayaknya suka dengan kepala deh, karena gini, yang kita lihat di gambar di buku itu kan ada Paimon lagi naik kuda, lagi bawa tongkat gitu, terus dia bawa 3 kepala. Nah, 3 kepala itu sebenarnya di ending pun juga akhirnya kan kejawab gitu kan, antara kepalanya Charlie, kepalanya si nenek, kepalanya Annie. Nah, jadi maksudnya ketika si Charlie ini masih hidup gitu kan, ketika si Paimon ini masih hidup di badannya Charlie, ya dia suka motong-motong kepala, koleksi kepala. Gue sih mikirnya gitu ya, dengan adegan si motong kepala burung itu. Nah, jadi sebenarnya ketika adegan Charlie itu kepalanya nabrak ke tiang sampai akhirnya putus, sebenarnya kalau kalian sadar ketika si Peter sama Charlie itu mau berangkat ke partinya gitu kan masih agak siang. Di situ kita dikasih lihat dengan adegan sebuah tiang itu, tiang yang buat dimana Charlie mati itu ada logo Paimon. Jadi kayak
ya itu memang udah bagian dari rencana bahwa Charlie bakal mati di situ. Karena pada dasarnya juga Peter tuh udah jadi sasaran utama gitu ya sejak lama. Nah, jadi makanya mungkin mereka membuat rencana bagaimana caranya nih supaya Charlie ini harus mati dan akhirnya pindah ke badannya Peter gitu kan. Dan bahkan nih kalau kalian perhatiin di menit ke-22 di mana ada adegan si Peter tuh lagi ngerokok gitu kan di pinggiran jendela kamarnya. Nah, itu ada adegan juga dari kejauhan, entah itu di bagian pohon-pohon hutan atau di area rumah kayunya itu yang di seberang rumahnya, itu ada juga orang yang lagi ngerokok gitu. Jadi kayak sebenarnya ya Peter itu udah diawasin dari sejak awal film. Nah, terus akhirnya gimana sih caranya supaya badannya Peter itu bisa dimasukin sama Paimon? Harus ngadain ritual sesuai yang di buku juga, itu sebenarnya ada tulisannya kok. Jadi kayak untuk memasukkan Paimon itu harus ritual untuk membuka jiwa, dan ketika udah fix gitu ya harus ditutup lagi gitu. Jadi biar nggak kemana-mana gitu kan si Paimonnya. Nah, di sini akhirnya Annie itu kenalan dengan salah satu cewek namanya Joan yang sebenarnya ya dia kenal sebagai temen ya di komunitas itu kan gitu. Nah, terus akhirnya si Joan ini ngasih alamat rumahnya gitu di sebuah kertas, tapi kayaknya Annie nggak ngegubris gitu, dia nggak peduli. Dan akhirnya pokoknya ada satu adegan di menit ke-50 di mana si Annie itu lagi mau ngambil cat, tapi tiba-tiba catnya tumpah. Dan sebenarnya cat tumpah itu bukan kesenggol sama tangannya, itu tumpah sendiri. Jadi kalau misalkan kalian perhatiin di belakang jendelanya Annie itu tuh ada cahaya gitu kan, cahaya muncul yang dimana itu semua adegan-adegan cahaya di film ini itu artinya adalah Paimon gitu. Jadi maksud gue ketika si tinta itu tumpah dan ngenain si kertas alamat rumahnya Joanne, itu memang udah rencananya gitu loh. Terus juga pas Annie nyampe ke rumahnya Joanne pertama kali, dia langsung ngeliat keset yang bentuknya sama persis kayak yang di rumahnya dia gitu kan, punya ibunya. Nah, selanjutnya juga ketika ada adegan di mana si Joanne nggak sengaja ketemu sama Annie di parkiran. Yang sebenarnya itu adalah adegan yang sengaja, karena di situ kalau kalian perhatiin di belakang bagasi mobilnya Joanne itu tuh ada ada chalkboard, ada papan tulis yang dimana sebenarnya dia baru beli gitu loh. Jadi istilahnya papan tulis itu tuh kayak ya rencana juga gitu loh dari bagian dimana dia ketemu Annie. Nah, sebenarnya segala rencana di parkiran ini itu tuh adalah plan B. Sebenarnya plan A-nya itu adalah kalau kalian ingat ada adegan dimana kayak surat gitu, ada banyak gitu kan di depan pintu, terus diselipin kayak pamflet gitu tentang cenayang gitu. Nah, itu mungkin si Annie nggak mengegubris gitu kan, jadi makanya akhirnya dipakai plan B untuk masa Annie ke rumahnya Joanne gitu. Nah, makanya akhirnya ketika Annie udah percaya sama Joanne, terus akhirnya Annie ngelakuin ritual di rumahnya sendiri, sebenarnya itu ya sudah membuka portal gitu loh kepada badannya Peter juga. Nah, sampai akhirnya ada adegan di mana si Peter ketemu sama Joanne dari kejauhan gitu kan di sekolahnya, terus si Joanne tuh teriak-teriak soal mantra lah, soal get out, keluar gitu kan. Nah, makanya next adegannya ketika Peter di kelas gitu kan, dia akhirnya mulai kesurupan dengan si Paimon, terus dia menjedotkan kepalanya sendiri. Jadi ya di situ udah mulai kebuka gitu. Nah, terus lanjut lagi ke adegan di mana si Annie nemuin mayat yang dicurigain ibunya gitu kan di atas loteng. Nah, gue curiga kenapa mayatnya udah ada di situ. Sebenarnya itu sudah ada sejak lama gitu kan, karena udah kebukti juga dari lalat-lalat udah banyak banget, udah bau gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian perhatiin di menit 6:21 pas adegan di mana mereka baru pulang dari pemakaman si neneknya gitu kan, mereka baru pulang ke rumah nih. Nah, di situ tuh perhatiin lagi deh suaranya tuh ada orang ngelangkah di bagian atas rumahnya gitu. Jadi maksud gue di situ adalah momen dimana seseorang mindahin mayatnya neneknya ke atas itu. Nah, lanjut lagi ke adegan selanjutnya ketika si Peter di loteng tuh ketemu sama beberapa orang yang telanjang gitu kan, dan beberapa orang lagi di area rumahnya itu pada telanjang-telanjang semua. Sebenarnya gue curiga itu bukan setan sih, tapi itu ya pengikut dari sekte ini gitu loh. Jadi ya mungkin itu memang syaratnya harus telanjang gitu, karena memang filmnya Ari Aster juga Midsommar kan juga begitu ya. Maksud gue ya mungkin memang style gitu kali ya. Nah, akhirnya ketika si Peter kaget ngelihat beberapa orang pada telanjang di lotengnya dia, terus dia kan akhirnya keluar dari jendela, terus dia loncat jatuh kan. Ya maksud gue curiga di situ sebenarnya jiwa dia itu sebenarnya udah mati karena dia jatuh dari atas rumah gitu kan. Nah, terus akhirnya makanya dia langsung diisi sama ya badannya Paimon gitu loh, atau Charlie gitu kan. Dan makanya ketika dia jalan terus dia naik ke atas rumah pohonnya gitu kan, itu kayak istilahnya yang di atas rumah pohon sih gue ngerasa lebih kayak panitianya nggak sih, lebih kayak orang-orang penting di sekte ini gitu kan. Dan kalau kalian perhatiin gitu ya, pas si Peter naik ke atas gitu, terus dia ngeliat kan orang-orang lagi pada nyembah gitu, dan nyembahnya itu sebenarnya ke arah patungnya dengan kepalanya Charlie, terutama dengan dua badan si Annie yang udah nggak ada kepalanya dan badan si neneknya yang juga nggak ada kepalanya, itu nyembahnya tuh ke Charlie gitu kan. Nah, terus akhirnya ada adegan dimana si Joanne tuh ngambil mahkota yang di kepala Charlie dipindahin ke Peter.
Nah di situ si Peter ngeliat lagi ke belakang, tiba-tiba mayat yang nggak ada kepalanya itu si Annie sama neneknya tiba-tiba udah balik badan ke arah dia gitu loh. Nah terus ketika film ini habis gitu ya, shot terakhir dari film ini gue suka banget, itu tuh kayak long shot gitu, kayak ya di studio sih entah gimana caranya, pokoknya seakan itu tuh kayak dollhouse. Dan ngomongin soal dollhouse gitu ya, sebenarnya makna dollhouse yang bisa gue ambil di sini adalah ya tentang kehidupan di rumah Annie ini sekeluarga, yang dimana mereka itu cuma dimanfaatin dan digerakin aja kayak boneka gitu loh. Oh ya, dan hal menarik lagi, ketika film ini habis gitu ya, pas nyampe ke credit title, kalian perhatiin deh, itu tuh sesuai judulnya juga, Hereditary. Jadi kayak satu huruf itu tiba-tiba turun ke bawah, terus lanjut lagi huruf apa turun ke bawah, jadi sesuai nama, misalkan director siapa, Ari Aster gitu kan, terus huruf T-nya tuh turun, terus nanti jadi nama siapa, terus turun lagi. Jadi sesuai dengan ya film ini juga gitu kan. Cuma mungkin jujur di sini gue masih ada 2 pertanyaan yang sampai sekarang gue belum kejawab gitu kan. Yang pertama adalah soal kenapa si suaminya itu Steve bisa kebakar, padahal sebelumnya bukunya itu kan tadinya pas mau dibakar malah si Annie yang kebakar kan, tapi di sini malah kok jadi si Steve yang kebakar. Gue masih kayak loading gitu loh sampai detik ini, dari dulu sampai sekarang masih agak nggak nyambung aja gitu loh bagi gue. Terus juga ada adegan di mana pas Annie pertama kali ke rumahnya Joanne, terus dia minum teh, dan di situ tuh ada sesuatu gitu loh di tehnya, entah mungkin itu ramuan apa, racikan apa, tapi ya nggak terlalu dijelasin sih, maksudnya next adegannya itu berdampak efek apa ke Annie atau gimana. Jadi entah apakah itu hal yang nggak penting juga, sebenarnya nggak harus dibahas gitu kan. Nah pada akhirnya juga gue jadi mikir, Hereditary itu sebenarnya agak mirip sama Midsommar untuk soal endingnya, yang satu jadi raja, yang satu jadi ratu. Cocok deh tuh jadi sepasang sejoli neraka gitu kan. Bahkan ya saking gue sukanya dengan musik di film Hereditary ataupun Midsommar, gue coba searching di Spotify gitu kan, dan ternyata ada. Dan kalau misalkan kalian perhatiin di bagian lagu endingnya pun juga sebenarnya mirip-mirip, tipikal lagu yang sebenarnya kayak lagu membanggakan gak sih, kayak lagu endem gitu loh, maksudnya bukan lagu sedih, bukan lagu menyeramkan gitu. Dan mungkin itu aja sih penjelasan gue untuk soal ending film Hereditary gitu ya. Jadi sampai ketemu di penjelasan selanjutnya.